Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat GGP Immanuel. Kita telah melaksanakan rangkaian doa 10 hari dan ini hari yang ke-10 yaitu dengan tema doa kemenangan. Saya percaya Anda semua telah melewati banyak hal dan Anda adalah pemenang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kemenangan ini kita perlu bersukacita. Kita perlu memuji Tuhan. Orang yang menang adalah orang yang bersukacita. Kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Doa kemenangan. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau doa pembukaan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini kami boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta di gereja kami. Kami sadar bahwa Roh Kudus telah diberikan, dikaruniakan bagi kami. Namun kami boleh bersukacita pada hari ini oleh karena kehadiran Roh Kudus menjamin bagi kami untuk hidup berkemenangan dalam mengikut Tuhan. Terima kasih atas pertolongan Tuhan dalam rangkaian doa 10 hari yang telah kami lewati. Dan pada hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas Roh Kudus yang sudah dikaruniakan bagi kami. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Setiap pemimpin pujian, pemain musik, singer, pemberita firman Tuhan, tim MPS dan semua yang terlibat. Tuhan kiranya mengarahkan kami semua. Terpuji-pujilah namamu. Kami mau bersukacita. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bersama dengan keluarga kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kami serahkan ibadah doa kemenangan pada hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putramu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang ada di rumah silakan duduk. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita telah melewati rangkaian doa 10 hari dan ini hari yang ke-10. Sesuai dengan tema gereja kita ini adalah hari kemenangan. Kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita karena Roh Kudus diberikan, dikaruniakan oleh Tuhan bagi kita semua. Oleh karena itu saudara, kita tidak perlu takut. Kita ada jaminan karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Haleluya. Roh
Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kita akan membawa persembahan kita bagi Tuhan. Siapkan persembahan kita untuk kita bawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kuasa telah diberikan kepada kita karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ku diberi kuasa. Nyanyikan dengan iman pujian ini. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yuk jemaat, dengan bersuka kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Semua tepuk tangan buat Tuhan karena kemenangan kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, sama-sama bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah
Sama-sama dengan yakin iman kita, pujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kau Raja di atas segala raja, Tuhan kami. Roh Allah yang hidup dalam diri kita adalah penolong yang setia, memulihkan kita, menyembuhkan, dan menolong kita. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Engkau pada saat ini. Karena itu kami sungguh mengucap syukur di hari kemenangan ini. Rangkaian doa 10 hari, bagian daripada kami menghayati iman Pentakosta. Dan kami percaya ketika setiap hidup kami boleh bersama-sama merasakan, menikmati bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan kami keluarga, dalam kehidupan kami secara bersama-sama lewat doa yang sudah kami naikkan, yang sudah kami panjatkan. Dan hari ini, biarlah Tuhan kami boleh merasakan, menikmati kemenangan demi kemenangan, bahkan bukan untuk hari ini saja. Akan tetapi kami mau terus
mengalami kemenangan hari lepas hari bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kami menyiapkan hati kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kami bersama-sama membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu yang menjadi jaminan buat setiap hidup kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah kuasa pengurapan Roh Kudus menguasai setiap hidup kami semua, untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pimpinan penyertaan Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap untuk menikmati berkat firman Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya hari ini kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang selama 10 hari ini secara terus-menerus mengambil bagian di dalam rangkaian doa 10 hari ini? Ya, tentunya Bapak Ibu Saudara semua, ketika kita dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian, syukur, doa kita, ibadah kita, sekalipun dilakukan di rumah masing-masing, percayalah bahwa saya dan saudara boleh mengalami, menikmati lawatan-lawatan Tuhan, berkat-berkat Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Coba yang di tengah-tengah keluarga saling menyapa dan katakan, apakah kamu diberkati sepanjang 10 hari ini di dalam mengikuti rangkaian doa 10 hari ini. Amin. Ya, haleluya. Dan yang jelas, kasih senyum dulu kiri kanannya. Amin. Jangan bersedih hati. Karena hari ini adalah hari doa kemenangan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini mau belajar bersama-sama bagaimana hidup orang-orang percaya terus menang di dalam peperangan rohani. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20, dikatakan firman Tuhan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dari ayat yang pertama ini memberitahukan kepada kita sudah jelas bahwa dikatakan orang-orang percaya, dikatakan hendaklah kamu kuat. Kuat di mana, saudara? Bukan kuat secara fisik. Fisik mungkin kita bisa lemah. Tubuh kita bisa lemah. Kondisi kita di tengah-tengah pandemi virus corona ini juga bisa lemah. Karena melihat situasi kondisi yang ada. Tetapi saudara, kalau kita di dalam Tuhan, dikatakan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus ini, dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang percaya bukan sebuah rahasia lagi bahwa setiap kita orang Kristen
itu kita memiliki yang namanya musuh. Makanya Paulus memulai dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena kita mempunyai musuh. Dan musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan darah dan daging. Kalau kita berbicara tentang kemenangan, berarti saudara ada satu yang namanya peperangan. Kenapa saudara? Supaya kalau namanya orang perang, bisa menang, bisa kalah. Istilah menang juga ada di dalam sebuah pertandingan. Dalam pertandingan itu juga bisa menang, bisa kalah. Akan tetapi saudara, orang-orang percaya bagaimana supaya kita terus mengalami kemenangan. Tapi kemenangan ini adalah kemenangan di dalam peperangan secara rohani karena kita menghadapi musuh yaitu iblis. Bukan rahasia lagi bahwa sudah begitu banyak orang Kristen, orang percaya yang jatuh dalam perangkap dan jerat iblis yang mengakibatkan kehidupan kekristenan sehingga tidak berbuah, kalah, jatuh terpuruk di dalam hidupnya, bahkan tidak memuliakan Tuhan lagi. Oleh karena itu saudara, di saat yang indah ini kita perlu tahu siapa yang menjadi lawan kita. Bagaimana kita melawannya agar kita tidak jatuh dalam perangkap yang dibuat oleh iblis. Hari ini saudara, dalam rangkaian doa kemenangan sekaligus di hari Pentakosta, di mana Roh Kudus yang sudah dicurahkan bukan hari ini, tetapi sudah 2000 tahun yang lalu Roh Kudus yang sudah dicurahkan, yang akan terus juga membawa setiap kehidupan saya dan saudara mengalami kemenangan hari lepas hari. Amin. Ya, saudara, mari kita bersama-sama saat ini untuk kita belajar bagaimana saudara kita mengetahui musuh-musuh dalam peperangan rohani. Pertama saudara, karena yang jelas musuh yang pertama dalam peperangan rohani adalah iblis atau si jahat. Makanya di ayat yang ke-11 itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sangat-sangat jelas sekali saudara. Kekristenan, orang-orang percaya, kita diperhadapkan musuh dalam peperangan rohani kita adalah iblis. Setiap orang Kristen harus berjaga-jaga supaya apa saudara? Kita bisa dikatakan melawan tipu muslihat iblis. Kerjanya iblis itu hanya menipu. Saudara, saya membaca satu kejadian di mana ada satu tempat taman nasional, saya tidak tahu secara persisnya ada di mana, tapi di dalam taman nasional itu ada yang namanya mangkuk iblis. Wah, ini membuat orang penasaran masuk ke taman nasional itu. Karena apa? Namanya mangkuk iblis. Ada orang yang karena saking terpesonanya melihat, penasaran ada apa sih di dalam taman itu. Nah ternyata saudara, setelah begitu jauh
melewati berbagai tempat masuk, ternyata yang namanya mangkuk iblis itu hanya sebuah kubangan kosong. Kubangan kosong, gak ada apa-apanya. Setelah ditanya-tanya, kenapa disebut mangkuk iblis? Ya, dia bilang iblis itu kan pintar menipu, makanya tipu dayanya membuat orang penasaran sehingga kepingin tahu seperti apa sih mangkuk iblis itu. Nah, ternyata itu hanya sebuah kubangan yang kosong, tidak ada isinya apa-apa. Ada banyak kekristenan, orang-orang Kristen saudara tertipu. Makanya saudara, karena kita menghadapi, kita tahu musuh kita yang paling utama adalah iblis. Yang kedua, kita harus tahu bahwa musuh kita itu adalah dunia ini. Dunia ini bukan dunia yang disebut bumi tempat kita tinggal. Tapi dikatakan, karena itu Yohanes berkata, supaya orang percaya dikatakan jangan kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang dimaksud adalah segala sesuatu peraturan yang sengaja meniadakan, melupakan Tuhan, melawan Tuhan. Dan semuanya itu yang hanya bersifat sementara. Jadi merupakan kebodohan kalau kita mencintai dunia, mengasihi dunia yang tidak kekal ini. Ada banyak manusia cenderung hanya mencintai yang kelihatan, yang sifatnya sementara. Dan musuh yang ketiga adalah keinginan daging kita sendiri. Karena itu Yakobus berkata manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan daging yang membuahkan dosa, dosa membuahkan maut. Sehingga saudara, kalau orang percaya mengetahui musuh-musuh di dalam peperangan rohani ini, ketiga hal tersebut ini saudara yang berusaha menguasai manusia di bawah kehendaknya. Agar manusia memberikan diri di bawah kehendak daripada kuasa itu. Nah, kalau manusia, saudara, sudah dikuasainya, maka ada begitu banyak manusia yang akan kalah. Tapi saya percaya, setiap kita orang-orang percaya, setiap kita jemaat Tuhan, GGP Immanuel, saudara, kita adalah orang-orang yang akan terus mengalami kemenangan hari lepas hari. Amin. Ya, colek kiri kanannya. Kamu mau menang terus, oh? Ketahuilah saudara, kita punya musuh. Nah, kalau saudara kita mengetahui ini, maka kita orang percaya nggak akan gampang tertipu. Kita nggak akan gampang kalah. Kita nggak gampang saudara terpedaya oleh berbagai cara yang iblis lakukan dan kerjakan di dalam hidup saya dan saudara. Selama rangkaian di doa 10 hari ini, saya percaya setiap jemaat Tuhan, kita sudah dengan sungguh-sungguh berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Semakin kita melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu yang membuat kehidupan kita akan terus bisa mengalami kemenangan. Apakah yang diperlukan orang percaya, orang Kristen dalam peperangan rohani supaya terus-menerus mengalami kemenangan? Saudara, ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua saudara, kita perlu mengenakan perlengkapan peperangan rohani kita. Dari ayat yang kita baca saudara, Efesus pasal yang ke-6 ini. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus ini,
Karena itu dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, sebab itu apa saudara? Sebab itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Paulus dengan jelas dengan kata senjata Allah. Dari senjata Allah itu ada apa saja? Berikat pinggangkan kebenaran. Apa itu ikat pinggang kebenaran? Ikat pinggang bagi seorang prajurit sangat penting karena ikat pinggang tempat menggantung pedang dan perlengkapan perang lainnya dengan aman. Hal ini membuat prajurit akan bergerak dengan bebas. Hal ini juga saudara berarti di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya perlu saudara terus dilingkari kehidupan kita dengan kebenaran. Kalau hidup kita ada di dalam kebenaran maka ini seperti sebuah ikat pinggang. Membuat kita bergerak. Makanya kekristenan saudara, hidup kita antara perkataan dan perbuatan harus selalu sama. Amin. Jangan kita berkata A tapi tindakannya B. Ya, artinya enggak sinkron. Orang yang hidup di dalam kebenaran saudara selalu sinkron antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Berbaju sirah keadilan. Artinya apa saudara? Ini adalah melindungi dada. Dada ini di mana ada hati, ada jantung, ada paru-paru, alat yang paling vital. Setelah orang hidup ada di dalam kebenaran dan dikatakan adil. Ya. Berbaju sirahkan keadilan. Kebenaran dan keadilan akan selalu bersama-sama. Orang Kristen yang hidup di dalam keadilan akan menutupi hati saudara. Hal alat-alat yang vital di dalam hidup kita dari mana? Dari serangan iblis sehingga tidak ada celah. Berkasut kerelaan memberitakan Injil. Kasut ini adalah alat yang dipakai seperti sepatu pada seorang tentara. Yang sekaligus sebagai alat pelindung ketika dia berjalan di dalam melangkah dalam peperangan sehingga bisa mantap dan aman. Kekristenan saudara, di mana ketika kita memberitakan Injil, bagian daripada kasut kita menyampaikan berita kebenaran kepada dunia, kepada orang-orang yang belum percaya. Supaya apa? Supaya lewat hidup kita mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Perisai iman. Perisai dipakai oleh seorang tentara. Ini apa saudara? Ini menjadi tempat perlindung yang kuat. Sehingga prajurit bisa bersembunyi di balik perisai itu menjadi aman dari serangan panah musuh. Berarti ketergantungan kita kepada Allah menjadi perisai yang ampuh menghadapi panah dari si iblis. Iman kita saudara, pengharapan kita kepada Tuhan itu yang membuat kita kuat. Ketopong keselamatan, alat yang dipakai untuk melindungi para prajurit dari serangan musuh. Hal ini apa saudara? Kepala, berarti di dalam kepala di mana ada pikiran yang harus terus dijaga dengan baik dari serangan iblis. Sehingga cara mengisi kita, pikiran kita, bagaimana caranya harus diisi dengan firman hari lepas hari. Lalu pedang roh. Nah, pedang roh ini adalah alat yang dipakai untuk menyerang. Dari semua peralatan peperangan, yang lain hanya untuk bertahan. Yang dipakai untuk menyerang hanya pedang roh.
Karena itu saudara, pedang ini bisa menyerang dan menewaskan musuh. Firman Allah dapat digunakan oleh seseorang di dalam hidupnya, di dalam pikirannya, di dalam perilakunya. Bagaimana saudara lewat hidup kita hari lepas hari. Alkitab harus menjadi kehidupan kita. Firman Allah harus kita hidupi hari lepas hari. Bukan Alkitab disimpan di tempat yang paling aman seperti sebuah museum. Tapi Alkitab harus kita baca, harus kita renungkan, harus kita praktekkan. Sehingga Tuhan Yesus berkata ketika dia menghadapi serangan iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini penting. Dan senjata berikutnya adalah berdoa setiap waktu. Ini saudara. Setiap Jumat Tuhan kita sudah melaksanakan rangkaian doa 10 hari. Bukan berarti kita sudah berhenti di doa 10 hari. Oh, saya sudah menang. Kadang-kadang saudara, saya sudah mengikuti doa 10 hari, selesai doa 10 hari, ya sudah. Nanti berikut-berikutnya nggak ada doa lagi. Paulus mengatakan berdoa, ayat yang ke-18 itu. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, Paulus katakan. Hamba Tuhan perlu didoakan. Hamba Tuhan bukan orang yang hebat. Makanya John Wesley, dia berkata di dalam khotbah-khotbahnya. Dia katakan bahwa bukan khotbahnya, melainkan doa umat Allah lah yang menyebabkan ribuan orang datang kepada Kristus melalui pelayanannya. Oleh sebab itu ia berkata, Allah tidak melakukan apapun selain menjawab doa umatnya. Wah saudara, kalau ada banyak orang yang bisa percaya bertobat, memang pemberitaan firman Tuhan itu bagian penting. Tapi saudara, doa. Billy Graham pun pernah berkata, bukan karena dia hebat kuat, tapi lewat doa. Ketika ditanya apa yang membuat kau berhasil? Karena doa, doa dan doa. Makanya Paulus dalam kitab Efesus saudara memberikan pengajaran yang panjang lebar tentang doa. Di pasal pertama, di pasal yang ketiga, dan juga di pasal yang keenam ini. Tentang doa, pentingnya doa. Kenapa? Lewat doa. Paulus katakan supaya orang percaya mengenal Allah dengan benar. Lewat doa bagaimana orang percaya mengenal kasih Allah yang panjang lebar dalam dan luas. Dan ditutup untuk terus berdoa bagi orang-orang percaya. Berdoa bagi pemberitaan Injil. Berdoa bagi pemberitaan firman. Supaya apa? Setiap kata yang keluar, tidak kata yang sia-sia. Sehingga itulah yang Paulus katakan, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Dari 7 bagian daripada perlengkapan senjata rohani. Doa ini saudara, yang Paulus tekankan betapa pentingnya. Tapi di atas semuanya itu penting. Karena itu pakai, kenakan, sama seperti sebuah pakaian di dalam hidup kita. Untuk kita pakai hari lepas hari supaya kita terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bagaimana caranya? Seseorang ini menggunakan perlengkapan senjata rohani ini supaya apa saudara? Siap memasuki peperangan rohani. Ya, untuk kita siap, maka saudara
ada hal-hal yang penting dalam peperangan rohani. Dalam peperangan rohani yang pertama, seseorang ini yang jelas harus dia sudah dilahirkan kembali. Hanya orang yang dilahirkan kembalilah yang dia akan bisa mengalami kemenangan hari lepas hari. Karena seseorang yang dilahirkan kembali secara rohani, ia yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hal ini mengakibatkan dia punya status sebagai anak Allah dan bukan budak atau hamba iblis lagi. Seseorang harus yakin, saudara, akan keselamatan yang dimilikinya. Nah, ini penting, saudara. Sehingga ketika seseorang meyakini keselamatannya yang sudah Tuhan beri lewat karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Yesus sudah menang. Sehingga lewat kehidupannya, saudara, ketika menyadari bahwa Kristus sudah menang, orang yang percaya pun akan mengalami kemenangan. Yang ketiga, saudara, seseorang harus terus hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan setiap hari. Merenungkan firman Tuhan, jadikan mesbah keluarga. Terus menjadi lifestyle setiap jemaat Tuhan. Hari-hari ini, saudara, ketika pandemi virus corona menyebar, saudara, di mana pemerintah menganjurkan kita harus beribadah di rumah. Mungkin kita berpikir, wah bagaimana caranya? Tapi ternyata, saudara, kita harus hadapi ini. Makanya pentingnya gereja bukan gedung, tapi gereja adalah saya dan saudara. Kalau kita menyadari itu, bahwa kita sebagai gereja tubuh Kristus, mari saudara jemaat Tuhan, jadikan mesbah keluarga. Bukan selama pandemi ini, ibadah keluarga bukan selama pandemi virus corona ini, tetapi menjadi lifestyle kita hari lepas hari. Yang keempat, seseorang ini harus terus hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Allah harus menjadi makanan rohani kita setiap hari. Dan menjadi terang di dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Dan yang terakhir, seseorang harus terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang artinya kita mau memberi diri dipimpin dan dikuasai oleh kehendak Roh Kudus setiap hari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini sehingga kehidupan kita, bagaimana kita mengalami kemenangan di dalam peperangan rohani. Mengetahui musuh di dalam peperangan rohani itu. Mengenakan seluruh perlengkapan peperangan rohani dan siap memasuki peperangan rohani. Sehingga kehidupan saya dan saudara akan terus mengalami kemenangan. Bukan karena kita doa kemenangan saja, tetapi kita jemaat Tuhan hari lepas hari akan terus mengalami kemenangan. Selamat terus berjalan di dalam kemenangan. Di hari Pentakosta ini terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah menang atas iblis, atas dosa dan atas maut. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan buat kehidupan saya dan saudara lewat pujian ini. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku.
sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut sama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dia yang sudah memberikan kemenangan buat hidup saya dan saudara dalam rangkaian doa 10 hari ini. Bersukacita, bersoraklah bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Biar kiranya benih kebenaran firman Tuhan
sudah kami renungkan bersama-sama akan terus bertumbuh di dalam setiap hidup kami. Kami tahu, kami sadar bahwa kami menghadapi peperangan rohani. Biarlah Tuhan, ketika kami tahu siapa musuh kami, ketika kami sudah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga kami terus hari lepas hari, kami siap di dalam peperangan kehidupan rohani kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menang, yang sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Biar hidup kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang masih kalah oleh karena dosa, keinginan daging, kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau terus dilayakkan oleh Engkau, berkenan kepadamu, dan kami mau berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga kami, dimanapun kami berada, dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi kami, dimanapun Tuhan bawa dan tempatkan kami. Biarlah Tuhan, kami mau terus mencerminkan Kristus, sehingga lewat hidup kami, orang melihat Kristus ada, terpancar. Sehingga lewat semuanya itu Bapa, Kristus semakin dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Diberkati setiap kami, keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau terus mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini Tuhan, biarlah juga kami berdoa supaya para pemimpin bangsa kami, umat-Mu, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia juga mengalami dan merasakan dari semua yang terjadi, yang terdampak. Tapi kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan, itulah yang membuat kami kuat. Kami ada sampai hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur. Biarlah Tuhan, sekali lagi firman-Mu membawa kami berjalan bersama dengan Engkau, menang setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau bersama.
serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kau menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kau menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kau menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kau menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita telah menerima pengajaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap jemaat GGP Immanuel mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Dan sesuai dengan firman Tuhan hari ini, terus saudara, jangan hanya menjadi pendengar tapi pelaku firman. Memastikan diri kita terus dalam menghadapi masalah persoalan, kita tampil sebagai pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin, haleluya. Saya mengucapkan
Banyak terima kasih atas pelayanan dari hambanya, Pendeta Sriono, SPDK, Ketua Majelis Wilayah 4, yang sudah mengajar kita akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupannya, keluarga, lalu juga pelayanannya, terus Tuhan buat semakin berhasil. Haleluya. Saudara, puji Tuhan. Doa 10 hari, rangkaian doa 10 hari kita sudah rampungkan selama 10 hari ini. Siapa yang 5 hari? Di bawah 5 mah gak usah ya. Tentingan. Mulai dari 5, siapa yang udah 5 hari? 6 hari? 7 hari? 8 hari? 9? 10 hari? Wah, haleluya. Tepuk tangan buat saudara ya. Ya saudara, hari lepas hari kita bisa nikmati. Ya, kita sudah memberikan doa kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kita sudah segala pergumulan, cita-cita, harapan kita, kiranya semua kita kembalikan kepada Tuhan. Biarlah Dia sendiri yang menggenapinya buat kita, seturut kehendaknya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, yang 10 hari, saudara orang-orang yang menang. Yang 9 hari juga menang lah ya, 8 juga menang ya. Berapapun saudara yang ikut doa 10 hari, kita adalah orang-orang yang menang. Ya biasanya di hari kemenangan ini kita di gereja ibadah bersama-sama, ada perjamuan kasih makan ya. Tapi karena lagi PSBB saudara, jadi habis ini saudara boleh makan di rumah masing-masing ya. Puji Tuhan saudara. Ya jadi doa 10 hari rangkaiannya sudah kita selesaikan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terima kasih saya ucapkan kepada setiap pelayan MPS yang pagi, siang, malam mengediting video, ya rekaman. Aduh, saya ucapkan terima kasih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati setiap tim multimedia MPS ya. Baik saudara, dan saya mengucapkan pengumuman yang kedua adalah selamat menikmati hari lahir. Khususnya saudara Pak Wagem ya, tanggal 23 Mei kemarin berulang tahun. Yang keberapa saya nggak tahu saudara ya, tapi kayaknya sih masih muda ya. Banyak orang-orang penting di dalamnya yang ulang tahun di minggu kemarin. Saya ucapkan selamat. 1 tahun Tuhan Yesus tambahkan usia saudara, semata-mata kesempatan untuk terus kita berkarya buat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan. Amin, haleluya. Dan saudara terus kita berdoa ya. Bagi setiap saudara-saudara kita di dalam pokok doa, boleh saudara doakan mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, ya, mereka yang sedang dalam kesulitan, pergumulan jemaat, doakan saudara. Terlebih lagi apa yang sedang kita alami, ya, bukan hanya bangsa ini tapi seluruh dunia ini sedang alami, saudara ya. Mari kita terus berdoa karena firman Tuhan yang menjamin bahwa bangsa ini pemulihan terjadi karena anak-anak Tuhan merendahkan diri dan berdoa. Ya, itu berarti saya dan saudara kita berdoa, saudara. Buat bangsa ini. Jangan jenuh-jenuh, terus bawa dalam doa. Dan Tuhan pulihkan bangsa kita. Haleluya. Nah, saudara, kita tidak tahu ya PSBB ini apakah akan berhenti di bulan awal Juni ini, sehingga mungkin minggu depan kita bisa perjamuan kembali di gereja. Tapi saudara, saat ini yang saya mau katakan adalah saudara tunggu informasi ya. Yang pasti adalah kita tidak akan pernah tidak menginfokan. Kita pasti akan menginfokan pada saudara apakah minggu depan kita ibadah di gereja atau kita tetap online saudara ya. Untuk perjamuan ya, saudara nantikan. Saya pikir semuanya boleh tanya rekan-rekan yang lain supaya informasinya cepat sampai saudara ya. Jadi bisa tanya jemaat lain supaya kita sama-sama terkoneksi satu dengan yang lain. Jadi minggu depan cukup jelas ya. Saudara, nanti kita akan beri kabar segera pasti. Kita rindu sekali bulan Juni ini awal bulan kita bisa perjamuan sama-sama ya. Tapi kalau belum bisa, tidak mengurangi sukacita kita. Kita tetap ibadah perjamuan online saudara ya. Jadi tetap kita sukacita. Ya,
Saudara, mungkin itu saja. Dan saya umumkan ada satu pengumuman penting bagi saudara yang rindu untuk mengikuti kelas dari STT Scriptura, saudara ya, lewat online. Itu bagus sekali temanya, yaitu mengenai malaikat dan setan, saudara. Ya, jadi saudara, kalau saudara mau tahu malaikat itu kerjanya apa sih? Ya, katanya anak kecil ada malaikatnya, benar atau enggak? Ya. Lalu setan, bener gak sih setan itu di mana? Ya. Bagaimana kerjanya saudara? Saya sarankan saudara bisa lihat di ini, saudara di Warta Jemaat saudara bisa ikut ya. Ya memang ada kontribusi biaya, nah saudara bisa mengusahakannya. Kalau saudara rindu, pasti Tuhan siapkan dananya untuk saudara bisa ikut. Nggak terlalu mahal, tapi kita bisa ikut serta. Memang online saudara ya. Jadi kalau saudara mau, mulai kelasnya adalah bulan Juni, 1 bulan itu 12 kali pertemuan. Wah saya pikir sih sangat-sangat worth it saudara ya. Jadi silakan angelologi dan demonologi ya, itu judulnya. Baik, mungkin itu saja saudara. Dan selamat hari Minggu, selamat menjalani minggu yang baru. Ya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Tapi yang kita tahu dengan pasti bahwa Allah Immanuel beserta dengan kita. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Inilah ibadah kami kepadamu Tuhan. Atas semua yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Layaklah hari ini Engkau disanjung, ditinggikan, dimuliakan. Layaklah Engkau mendapatkan yang terbaik dari diri kami, dari hidup kami. Yang kami persembahkan buat Engkau di dalam ibadah hari ini. Ampuni kalau ada yang gak berkenan Tuhan. Ampuni kalau konsentrasi kami terpecah-pecah dalam kami beribadah. Tapi biarlah ketulusan hati kami rindu dalam ibadah ini. Kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena itulah arti ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Pasri yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memelihara kehidupannya. Terus jaga kesehatannya, kondisi fisiknya. Di tengah setiap kegiatan yang begitu banyak. Tapi kiranya Tuhan perlengkapi dengan kekuatan dan kesehatan bagi hamba-Mu. Kiranya Tuhan cukupkan setiap kebutuhannya. Di dalam pelayanan pengembalaannya di GGP Bukit Torsina, Tuhan tolong. Kiranya Tuhan terus percayakan jiwa-jiwa baru untuk dilayani oleh hamba-Mu. Dan kiranya GGP Bukit Torsina terus menjadi GGP, menjadi gereja yang maju. Dan setiap jemaatnya boleh terus bertumbuh. Berkati hamba-Mu Tuhan dan keluarga. Studi anak-anak juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Khusus kami berdoa buat setiap anggota jemaat yang sedang mengalami ulang tahun. Baik Pak Wiwi juga Pak Wagem yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Kami bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan terbukti. Dan kiranya tahun yang baru dalam usia mereka boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan percayakan banyak hal baru dalam kehidupan mereka. Dan biarlah hidup mereka terus dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan di tahun yang baru. Buat setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, buat Pak Yugi, Tuhan tolong. Tua-tua jemaat, Tuhan tolong berikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap tua-tua jemaat. Kami percayakan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaannya, apapun kondisi, berat sekalipun. Tapi Engkau Allah yang setia, yang selalu hadir, ada dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus bekerja maksimal di dalam kehidupan kami. Kami menundukkan diri kami, kedagingan kami. Kiranya Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat yang sudah dengan setia mengikuti rangkaian doa 10 hari. Kiranya Tuhan, berkat Tuhan atas setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah
kami pagi hari ini. Kiranya berkat Allah atas rumah tangga kami, berkat Allah atas usaha dan pekerjaan kami, berkat Allah atas pelayanan kami. Dan komitmen kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami mau tampil bersinar. Supaya setiap orang di luar sana melihat hidup kami dan mengenal siapa yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, angkat tanganmu terima berkat Tuhan. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bawalah berkat Tuhan. Karena kasih Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah membuktikan kasih-Nya yang besar atas kita. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dia yang ada dalam hidupmu, dia yang tinggal dalam hidupmu. Sebagai penolong, penghibur, mengingatkan kau akan janji-janji firman Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari kita yang diberkati bersama berkata, amin, haleluya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.